Susana Vitasari, NIM 2118170. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi komersialisasi pendidikan. Ketika berbicara tentang komersialisasi pendidikan, tentu kita akan fokus pada kata komersial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi merupakan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Menurut Milton Friedman dan Frederick van Hayek, komersialisasi pendidikan merupakan keadaan di mana pendidikan berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komersialisasi pendidikan merupakan keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan di bidang ekonomi, sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan melalui proses humanisasi tidak tercapai. Pada pelaksanaannya, komersialisasi pendidikan saat ini mengacu pada dua hal yang berbeda. Yang pertama, komersialisasi pendidikan mengacu pada lembaga pendidikan dengan program kerja dan perlengkapan yang mahal. Pemungutan biaya yang tinggi ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan serta fasilitas yang bermutu kepada peserta didik. Komersialisasi jenis ini tidak melanggar idealisme pendidikan nasional. Namun, secara tidak langsung, komersialisasi jenis ini memberikan pengertian bahwa pendidikan hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan ekonomi yang kuat, sehingga menimbulkan persepsi diskriminasi dalam pendidikan nasional. Yang kedua, komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan biaya pendidikan. Komersialisasi jenis ini tidak terlalu memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan, hanya mengejar gelar agar diperoleh seorang peserta didik. Jenis komersialisasi jenis ini tidak menganggap penting fasilitas dan tenaga pendidik dalam dunia pendidikan. Kedua pengertian tadi tentu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pengertian yang pertama lebih kepada penjelasan atas mahalnya biaya dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan tenaga pendidik yang berkompeten. Sedangkan yang kedua, komersialisasi didasarkan pada pengambilan keuntungan semata untuk mencapai gelar dengan jalan pintas. Jenis komersialisasi kedua ini dianggap tidak berkualitas dan akan berpengaruh buruk pada sumber daya manusia yang dihasilkannya kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2118180. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai poin B, yaitu penyebab terjadinya komersialisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu politik. Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia juga yang memiliki aspek politik. Karena dalam pengelolaan harus berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara. Adapun ideologi kita adalah ideologi demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara mendapat kebebasan dan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, hal ini pun tercermin ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu budaya. Budaya bangsa kita mengagungkan gelar akademis yang sebagai contoh di hampir setiap dinding rumah yang terpajang foto wisuda keluarganya yang dari lulusan universitas manapun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa bangsa kita itu masih menganut budaya yang degree-minded atau budaya yang berburu gelar dan berkembang pada lembaga pemerintah yang mengangkat atau mempromosikan pegawai yang memiliki gelar sarjana. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, sudah pasti kita akan membicarakan aspek ekonomi yang terkait dengan masalah biaya. Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 14 pasal 50 ayat 6 yang dinyatakan bahwa perguruan tinggi itu menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya.
Kemudian hal ini pun menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang dulu mendapatkan subsidi dari pemerintah sebanyak 75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP. Kemudian yang keempat yaitu sosial. Pendidikan yang sangat penting untuk menentukan perubahan strata sosial seseorang, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin meningkat pula strata sosialnya. Dan begitu pula sebaliknya, sesuai dengan pendapat Kartono yang menyatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan dan tingginya taraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan. Kemudian akan tetapi bagaimana orang dapat mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang golongannya ekonomis mapan saja. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tergolong ekonomi yang lemah? Kemudian yang kelima yaitu teknologi. Dengan berkembangnya pesat teknologi, maka semakin menuntut sekolah untuk menunjang berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tapi tak jarang lembaga pendidikan ini menjadikan sebagai tameng untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan ini berujar ini dilakukan agar para peserta didik itu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin maju. Nah, oleh karena itu uang masuk atau SPP itu semakin mahal karena implikasinya peserta didik yang berasal dari ekonomi yang menengah ke bawah tidak bisa menyanggupinya, dan ujung-ujungnya mereka pun ketinggalan dalam hal teknologi. Padahal dengan berkembangnya teknologi pun ia bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan dan kehidupan bangsa. Terima kasih. Kemudian akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Kenalkan, nama saya Liati Fatul Maula, NIM 2118186. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak komersialisasi pendidikan. Dampak adanya komersialisasi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari komersialisasi pendidikan yang pertama adalah beban pemerintah membiayai pendidikan semakin berkurang sebab banyaknya pungutan-pungutan yang ditarik lembaga-lembaga pendidikan, baik pungutan wajib maupun tidak wajib. Yang kedua, memberi peluang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Yang ketiga, menambah keuntungan dan pemasukan kas lembaga pendidikan karena biaya pendidikan mahal serta banyaknya pungutan-pungutan secara tidak langsung. Yang keempat, gaji para pendidik, guru maupun dosen dapat lebih ditingkatkan. Yang kelima, lembaga pendidikan semakin kompetitif meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikan semakin mahal. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari komersialisasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi mahal. Pendidikan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, khususnya bagi yang kurang mampu. Kedua, gap dalam kualitas pendidikan. Privatisasi pendidikan dapat meningkatkan kompetisi yang menciptakan polarisasi lembaga pendidikan. Yang ketiga, diskriminasi. Yang keempat, stigmatisasi. Adanya segregasi kelas sosial. Yang keempat adalah stigmatisasi, adanya segregasi kelas sosial antara kaya dan miskin. Selanjutnya yaitu perubahan misi pendidikan. Komersialisasi dari dapat menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomi sehingga mengubah tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Yang keenam yaitu memacu komersialisasi dan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Yang ketujuh yaitu
memperburuk kualitas sumber daya manusia. Terus yang kedelapan adalah rantai kemiskinan semakin mustahil diputuskan oleh pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nurul Anissa, NIM 2118199, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan upaya meminimalisir komersialisasi dalam pendidikan Islam. Prinsip Nirbala mestinya menjadi roh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisme dunia pendidikan. Nah, karena prinsip Nirbala dalam dunia pendidikan menekankan bahwa pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Nah, berikut ini solusi alternatif untuk meminimalisir komersialisasi dalam dunia pendidikan, baik itu di Indonesia maupun dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga non-pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan. Alasan mengapa lembaga ini harus bersifat non-pemerintah adalah agar dalam pelaksanaannya lembaga ini tidak terpengaruh dan tidak tertekan oleh pihak manapun. Lembaga ini nantinya diharapkan mampu bersikap mandiri dan independen. Nah, sehingga ketika terjadi penyimpangan, mereka berani melaporkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa takut akan ancaman apapun dan dari siapapun. Lembaga ini berhak melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti dana BOS dan sekolah dengan status RSBI. Sebagaimana mestinya, yang meskipun bersikap non-pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini harus berkoordinir dengan Departemen Pendidikan untuk mencapai tujuan yang mulia ini bersama. Nah, yang kedua, memberi beasiswa yang lebih gencar terhadap pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya dan terus termotivasi untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, pemeriksaan rutin terkait keuangan di seluruh pendidikan, baik itu di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi, maupun negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dari lembaga pemerintah dapat diwakilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan dari lembaga non-pemerintah dapat diwakilkan oleh lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Yang keempat, penarikan uang untuk biaya sekolah seharusnya disampaikan dengan jelas dan secara rinci. Biasanya modus pendidikan untuk penarikan biaya pendidikan seperti untuk biaya ekstrakurikuler, biaya keselamatan, biaya gorden kelas, biaya wisuda, serta biaya untuk membeli LKS dan seragam. Yang kelima, penggunaan dana BOS dengan sasaran yang tepat. Nah, adanya dana BOS dari Dinas Pendidikan seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan. Tidak hanya biaya sekolah yang mahal, tapi fasilitas yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang besar dikeluarkan juga mempengaruhi kualitas dari peserta didik. Semakin mahal sekolah, maka semakin baik kualitas pendidikan di tempat tersebut. Hal itu tidak dapat dibenarkan dan itu tidak menjamin. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.